Pemirsa, mobil yang membawa kru program investigasi Fakta TV One mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah, kilometer 315 jalur A. Akibat kecelakaan ini, 3 orang kru tewas di lokasi kejadian dan 2 orang luka-luka. Beginilah detik-detik setelah kecelakaan mobil kru TV One di tol kilometer 315 jalur A Pemalang, Jawa Tengah. Mobil bernomor polisi B1048DKG terlihat rusak parah setelah ditabrak truk paket. Korban meninggal adalah Sunardi, supir warga Cakung, Jakarta Utara, Marwan, An Alwa Samidi yang merupakan juru kamera TV One. Sementara korban selamat dan mengalami luka-luka adalah Gegi Yudhistira yang merupakan produser program Fakta dan Felicia Amelinda, presenter. Kecelakaan ini bermula ketika mobil TV One berhenti di bahu jalan karena ada masalah, namun tiba-tiba ditabrak truk box pengangkut barang dari arah belakang. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo menyebutkan masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Nur Hamzah, TV One mengabarkan. Kecelakaan mobil tim peliputan program Fakta TV One yang terjadi di Tol Pemalang, Jawa Tengah Kamis pagi tadi menewaskan 3 orang kru TV One. Ya, dan kami akan bawa Anda untuk bisa melihat kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Kronologi kecelakaan truk box pengangkut barang yang menabrak mobil peliputan TV One disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto. Menurut polisi, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada pukul 6.45 pagi waktu Indonesia Barat. Lokasi kecelakaan berada di 315+900 atau jalur A arah Jakarta menuju ke Semarang. Akibat kecelakaan ini 3 orang kru TV One meninggal dunia di tempat dan 2 orang alami luka-luka. Pengemudi box Rosalia Indah disebut berusaha menghindari kendaraan yang oleng di depannya hingga akhirnya menabrak kendaraan kru TV One yang sedang menepi di bahu jalan. Salah satu driver, yaitu driver ya langsung saat itu yang bersangkutan berusaha untuk mengelap atau keluar dari kendaraan, menyiram kaca mobil yang mengembun. Pada saat menyiram kaca mobil tersebut atau dari arah belakang ditabrak oleh truk tersebut hingga terseret beberapa meter dari lokasi titik tabrakan tersebut. Saat ini masih berproses ya penyelidikan, kita masih mengambil informasi keterangan-keterangan dari saksi, baik saksi sopir truk tersebut maupun kernetnya, dan salah satu dari kru TV One yaitu Mbak Felicia yang bisa diajak komunikasi. Namun kita butuh waktu supaya untuk pemulihan Mbak Felicia dari cedera akibat tabrakan tersebut. Kita masih melakukan pendalaman ya, khususnya terhadap supir truk tersebut saja dulu, bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan awalnya dia menghindar dari kendaraan oleng, namun ternyata setelah kita lakukan pendalaman bahwa yang bersangkutan ternyata adalah microslip, ngantuk sesaat atau tertidur sesaat. Sopir truk box Rosalia Express yang menabrak mobil TV One saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Nur Hamzah, TV One mengabarkan. 3 kru TV One meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah, kilometer 315. Korban luka adalah Gegi dan Felicia Amelinda mendapat perawatan medis di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Korban Gegi Yudhistira saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Udirahayu Pekalongan dan menjalani CT scan karena mengalami penurunan kesadaran. Sementara kondisi Felicia stabil di ruang perawatan. 3 kru TV One yang meninggal adalah Sunardi, pengemudi, Marwan dan Alwan, 2 juru kamera TV One. Rencananya jenazah Marwan dan Alwan akan disemayamkan di TV One terlebih dahulu, sementara jenazah almarhum Sunardi dibawa ke kampung halamannya di Magetan, Jawa Timur.
Kami akan ajak Anda pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi bersama rekan kami Nadila Saleh. Selamat malam Nadila, bagaimana informasi terbaru penanganan rekan-rekan kita di sana? Ya pemirsa, kami kabarkan perkembangan terkini dari lokasi. Kami mengabarkan saat ini yaitu Rumah Sakit Al-Ikhlas. Dan saat ini seperti yang Anda lihat di belakang kami ini merupakan mobil ambulans yang membawa jenazah ketiga almarhum, yaitu jenazah dari rekan kami almarhum Mas Marwan, kemudian juga almarhum Pak Sunardi dan juga almarhum Pak Mas Alwan begitu, yang saat ini sudah bersama-sama bersiap-siap dari lokasi. Kami mengabarkan untuk menuju, ada yang ke Jakarta, kemudian ada yang juga dibawa ke Magetan, yang mana jika kami jabarkan untuk Pak Sunardi ini almarhum dari Pak Sunardi akan dibawa ke Magetan, kemudian almarhum dari Mas Alwan dan juga Mas Marwan ini akan dibawa ke Jakarta. Tepatnya dibawa ke kantor Pulau Gadung TV One terlebih dahulu untuk diberikan kepada pihak keluarga. Saat ini di layar kaca Anda juga terlihat Direktur TV One, Paten dan juga Pemret dari TV One, Pak Lalumara. Kita boleh wawancara sedikit, Pak? Oke, Bapak, untuk perkembangan saat ini kita bersama-sama akan mengantarkan jenazah menuju ke lokasi selanjutnya begitu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses pengantaran ini, Pak? Ya, jadi almarhum Pak Sunardi akan langsung menuju Magetan, Jawa Timur. Dan almarhum Pak Marwan dan Pak Alwan akan kami antarkan dulu ke kantor kami, TV One di Pulau Gadung. Kami ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan keluarga almarhum untuk disemayamkan sebentar, didoakan bersama oleh keluarga besar TV One di Pulau Gadung. Dan mungkin nanti nggak terlalu lama, setengah jam saja mungkin di sana. Setelah itu diantarkan ke tempat kediamannya masing-masing di Depok dan Bekasi. Tentu saat ini di layar kaca TV One, pihak keluarga juga telah menantikan jenazah untuk tiba ke rumahnya. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pihak keluarga yang saat ini tengah menonton TV One begitu, Pak? Ya, kami tentu sangat turut berduka cita, berbelasungkawa atas kejadian ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan selama ini dari manajemen TV One, mungkin secara tidak sengaja dan sengaja, kepada almarhum dan keluarga. Beliau ini udah lebih dari 15 tahun bekerja sama dengan TV One, jadi ya semoga ada sumbangsih walaupun sekecil apapun TV One untuk keluarga beliau juga. Kami tentunya sekeluarga mendoakan doa yang terbaik bagi almarhum dan juga keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi kesabaran dalam menghadapi cobaan yang sangat berat ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan keluarga untuk bisa kami terima dulu jenazahnya, kami doakan dulu bersama-sama sebagai bagian dari keluarga besar kami, dan insya Allah tidak perlu lama-lama setelah itu baru kembali ke kediaman masing-masing. Baik, terima kasih Pak Taufan. Di sini juga pemirsa, kami juga bersama dengan pimpinan redaksi dari TV One, yaitu Pak Lalumara. Pak Lalumara mungkin bisa gambarkan sedikit bahwa memang proses perjalanan ini menuju Jakarta kan bisa dibilang durasinya sekitar 3 sampai 4 jam begitu ya Pak. Untuk prosesnya seperti apa? Apakah dari pimpinan ini juga akan beriring-iringan bersama dengan jenazah atau seperti apa Pak? Kami akan beriringan, kami akan mengantar rekan-rekan kami sampai peristirahatan terakhir. Itulah tanggung jawab kami sebagai pimpinan. Catatan kami ketiganya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berdedikasi tinggi, orang-orang yang komit pada kerjaannya. Betul-betul kami seluruh jajaran kehilangan atas meninggalnya 3 rekan kami, dan kami berusaha yang terbaik mengantar ketiganya sampai peristirahatan terakhir dengan seluruh doa-doa yang baik kepada almarhum, semoga almarhum husnul khotimah. Baik Pak, ini selain ke Jakarta ada juga yang diantarkan ke Magetan begitu. Berarti dari pihak TV One juga akan turut bersama-sama mengantarkan ke sana ya Pak? Ada yang ke Magetan, ada pimpinan lain yang ke Magetan. Saya dengan Pak Topan yang ke Jakarta, membawa 2 orang ke Jakarta. Menyerahkan ada yang nanti ke
masing-masing gitu. Baik, terima kasih Pak Lalumara, terima kasih Pak Taufan untuk perbincangan kita yang singkat ini. Dan pemirsa, saya akan kembali menggambarkan kepada Anda bahwa di samping kiri saya ini, juru kamera saya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa ini adalah mobil iring-iringan yang akan membawa jenazah dari almarhumah rekan-rekan kami yang tentunya sangat kami cintai, yaitu almarhumah Mas Marwan, Mas Alwan, dan juga almarhumah Pak Sunardi. Ini di depan saya ini adalah mobil yang ada 2 mobil ambulans. Yang bagian depan ini adalah mobil ambulans yang akan membawa almarhum Mas Marwan. Kemudian di bagian belakang ini adalah mobil ambulans yang akan membawa almarhum Mas Alwan. Jika kita sebagai informasi, ini sekiranya akan 5 menit lagi proses perjalanan menuju ke Jakarta ini akan mulai kami lakukan. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan redaksi kami, dan jika kami lihat juga dari Google Maps, ini perjalanan menuju Jakarta kurang lebih akan ditempuh 3 sampai 5 jam. 3 sampai 5 jam, sehingga maksud kami 3 sampai 4 jam. Dan setibanya di Jakarta, jenazah almarhum ini juga akan dibawa terlebih dahulu di Pulau Gadung, kantor pusat TV One. Di sana juga sudah ada rekan-rekan kami yang menunggu, keluarga besar TV One yang menunggu, yang kemudian baru akan dihantarkan kepada pihak keluarga. Seperti yang Anda lihat, ini juga dikoordinir langsung, diawasi langsung oleh pihak kepolisian. Dan nampaknya ini iring-iringannya sudah mulai berjalan. Mobil pertama adalah mobil patroli dari kepolisian, mobil kedua dan ketiga ini adalah mobil ambulans yang membawa jenazah menuju ke Jakarta. Kemudian mobil ketiga ini adalah pemirsa mobil dari pimpinan-pimpinan TV One. Kemudian yang sisanya ini adalah mobil iring-iringan yang akan membawa jenazah menuju ke Jakarta begitu. Tentunya kita bersama-sama berharap agar perjalanan iring-iringan dari pihak TV One yang membawa jenazah ini akan segera tiba di Jakarta dengan selamat dan juga bisa bertemu dengan keluarga yang ada di Jakarta, keluarga besar TV One ataupun keluarga yang ada di rumah yang tentunya bersama-sama merasa kehilangan, bukan hanya pihak keluarga saja, tapi juga kami, keluarga besar dari TV One yang begitu menyayangi rekan-rekan kami yang pada pagi hari tadi ini meninggal saat bertugas. Tentunya kita bersama-sama ini berharap agar nantinya rekan-rekan kami yang telah meninggalkan kami semua ini bisa mendapatkan surga, mendapatkan tempat sisi yang terbaik di surga nanti, begitu pemirsa. Saat ini di layar kaca Anda tampak iring-iringan yang masih berjalan bersama-sama dari lokasi kami mengabarkan, yaitu Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas, menuju untuk titik pertama yang akan dituju yaitu kantor pusat TV One. Ada 2 lokasi pemirsa sebenarnya, saya ulangi lagi, untuk almarhum Mas Marwan dan almarhum Mas Alwan ini akan dibawa ke Jakarta. Titik pertama yaitu di kantor pusat TV One. Kemudian untuk almarhum Pak Sunardi ini akan dibawa ke Magetan, ke rumah keluarganya. Dan tentunya seperti yang dijelaskan oleh pimpinan-pimpinan kami, bahwa seluruh jenazah ini akan didampingi oleh pihak dari TV One, baik Pak Sunardi almarhum Pak Sunardi yang akan dikirim, maksud kami yang akan dibawa ke Magetan, ataupun rekan-rekan kami yaitu Mas Marwan dan juga Mas Malwan yang akan dibawa ke Jakarta. Tentunya pemirsa,
kembali lagi kita harapkan dan haturkan doa agar nantinya seluruh rombongan yang menuju ke titiknya masing-masing ini dapat memiliki perjalanan yang baik, perjalanan yang lancar, sehingga rekan-rekan kami ini bisa disemayamkan dengan baik. Dan tentunya kita berharap dan berdoa, terus berdoa agar seluruh rekan-rekan kami ini bisa husnul khotimah, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, saat ini rombongan sudah keluar dari Rumah Sakit Al-Ikhlas. Ada yang ke Jakarta, ada juga yang langsung ke rumah keluarga yaitu di Magetan. Dan tentunya sekali lagi kita bersama-sama berharap dan menghaturkan doa sebesar-besarnya atas kepergian rekan-rekan kami yang bukan hanya meninggalkan keluarganya saja, tapi juga meninggalkan keluarga besar TV One. Kita berharap dan berdoa agar mereka mendapatkan tempat yang terbaik, husnul khotimah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari Pemalang, Jawa Tengah, di mana rombongan yang membawa jenazah rekan-rekan kami juga sudah bergerak dari Pemalang menuju ke Magetan dan Jakarta. Baik, jika kemudian baru saja diberangkatkan dan memakan waktu diperkirakan 3-4 jam, kan berarti sekitar nanti tiba di sini di kantor kami ini di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan memberikan penghormatan terakhir kepada dua rekan kami dan juga akan kami siarkan terus kepada Anda. Dan saat ini juga sedang diadakan sholat goib dan juga berdoa bersama di Masjid TV One. Dan rekan kami Aurelia akan memberikan kabar serta informasi terbaru mengenai proses pelaksanaan dari sholat goib ini. Silakan Aurelia. Ya baik Putri Viola, Kenana dan juga pemirsa, kami segenap kru TV One mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap para korban kecelakaan di kilometer 315 tol Jakarta Pemalang saat bertugas, yang mana sesaat lagi kami akan mengikuti prosesi sholat gaib atau sholat jenazah di Masjid TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Baik Putri Viola dan juga Keanana, mari kita ikuti prosesi sholat gaib dan juga maksud kami prosesi sholat gaib dan juga atau sholat jenazah di Masjid TV One. Jadi niat kita kalau dalam bahasa Arabnya, tapi nggak harus bahasa Arab. Kalau misalkan terkeributan ngapalin dulu kan ya nggak mungkin gitu ya. Nah, cuman hanya saya kasih tahu usolli ala jami'in atau jami'in mauta ya al-ghaibina minal muslimina arba'a raka'atin ya fardhul kifayah lillahi ta'ala. Kalau misalkan sendiri, kalau misalkan makmuman, jadi tinggal tambahin makmuman lillahi ta'ala. Oh bisa. Maju dikit kali ya. Ininya maju dikit. Nah kalau misalkan bahasa Indonesianya, saya niat sholat gaib untuk seluruh yang meninggal dunia gitu, dari sahabat kami. 4 takbir makmum karena Allah Ta'ala, atau diselahnya dulu fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mau lebih gampang lagi, saya niat sholat gaib ngikutin imam niatnya, udah lillahi ta'ala Allahu akbar. Kayaknya yang terakhir yang dia pilih ya. Marhaba, jazakallah khair. Kita mulai sholat sunnah gaib 2 rakaat. Yang pertama Fatihah,
takbir kedua sholawat kepada Nabi, ya. Yang ketiga adalah kita Allahumma ighfir lahu, ya. Nanti diganti Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Dan yang keempatnya Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum sampai akhir. Baru setelah itu selesai. Kalau nggak bisa juga baca yang antum bisa, ya. Fatihah, Fatihah selawat yang bisa. Kedua Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum juga, ya. Dan yang terakhir juga seperti itu. Insya Allah. Baik. Sekali lagi 4 takbir teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Baik pemirsa, sholat jenazah ataupun juga sholat gaib untuk rekan-rekan kami yang menjadi korban dari kecelakaan yang terjadi pada pagi tadi di Tol Pemalang baru saja usai dilakukan di Masjid TV One. Doa terbaik kami kirimkan untuk arwah rekan-rekan kami, semoga husnul khotimah. Dan kami juga informasikan kembali, nanti kami akan terus kabarkan kepada Anda kedatangan dari almarhum Alwan dan juga Marwan. Nanti akan disemayamkan terlebih dahulu di TV One dan juga rekan-rekan keluarga besar TV One akan doa bersama memberikan penghormatan terakhir untuk dua rekan kami sebelum nanti akan kembali diantarkan ke rumah duka. Dan kita juga akan lihat kabar lainnya, di mana suasana duka menyelimuti kediaman Marwan, juru kamera TV One yang meninggal dunia saat bertugas dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Para pelayat mulai berdatangan untuk menyampaikan pesan duka. Suasana duka tampak di rumah almarhum Marwan, juru kamera TV One yang terlibat kecelakaan di Tol Pemalang, Batang, Jawa Tengah. Rumah di perumahan Permata Cimanggis Tapos ini nampak terus didatangi oleh para pelayat. Almarhum Marwan merupakan sosok yang berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Ia meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak. Rencananya almarhum akan dimakamkan di TPU terdekat. Kerabat dan warga berdatangan ke rumah duka almarhum kameramen senior TV One Alwan Syahmidi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Rumah duka kameramen TV One Alwan Syahmidi di perumahan Asri Pratama, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai didatangi oleh warga dan kerabat yang hendak menyampaikan ucapan duka cita. Almarhum Alwan Syahmidi meninggalkan istri dan ketiga anak-anaknya yang masih berusia dini. Keluarga berencana memakamkan almarhum di wilayah Joglo, Jakarta Barat. Ya, kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di rumah duka almarhum Marwan bersama rekan kami Yulinda Putri Dewi di sana. Saat malam Yulinda, bagaimana kondisi terkini di rumah duka almarhum Marwan? Ya, selamat malam Kanada dan juga pemirsa TV One. Saat kondisi terkini ataupun situasi terkini di rumah duka almarhum Marwan ini memang dari siang tadi hingga saat ini masih terus didatangi oleh kerabat maupun keluarga dari almarhum, baik itu keluarga dari pihak almarhum maupun pihak istri almarhum itu sendiri. Kemudian juga tadi sempat kami pantau beberapa teman-teman dari anak Marwan ini juga ikut berkunjung begitu ke rumah duka di Depok, Jawa Barat ini. Dan kemudian juga untuk informasi disemayamkannya, almarhum ini akan dilakukan pada malam hari ini setelah jenazah selesai diberikan penghormatan di kantor TV One, kemudian diantarkan begitu ke kediaman atau ke rumah duka Marwan yang ada di Cimanggis, Depok, Jawa Barat ini. Kemudian selanjutnya akan dilakukan sholat kembali yang kemudian ini akan disemayamkan di TPU Tapos yang jaraknya tidak jauh dari rumah duka Marwan itu sendiri. Kemudian juga tadi sempat kami tanyakan kepada istri dari almarhum ini, Bu Yanti, menyatakan bahwa dirinya sangat terpukul dengan kabar duka ini. Kemudian juga dirinya menyatakan bahwa Marwan ini merupakan sosok yang berdedikasi tinggi dalam bekerja, kemudian juga sosok yang humoris dan sosok yang sayang kepada istri dan begitu anak-anaknya pula. Dan Marwan ini meninggalkan 4 anak yang masih bersekolah. Kemudian juga tadi sempat kami mengonfirmasi kepada kakak dari almarhum ini. Almarhum merupakan anak kelima dari 6 bersaudara yang memang sebelumnya ternyata ini sebelum kejadian Marwan ini sempat berkunjung ke beberapa rumah keluarganya karena mengingat salah satu keluarganya ini akan ada yang menikah. Seperti itu Putri, dan Anda kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yulinda mengabarkan dari rumah duka almarhum Marwan di Depok, Jawa Barat. Dan berikutnya kita juga melihat bagaimana situasi terkini di rumah duka almarhum Alwan. Rekan kami Margareta juga akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Margareta. Baik, kita masih coba untuk menghubungi rekan kami yang ada di sana di rumah duka dari almarhum Alwan. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Baik pemirsa, dari cuplikan gambar tadi kembali mengingatkan kepada Anda apa yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung di rumah dari Zarof Rikar, ini mantan petinggi dari Mahkamah Agung. Uang tunai senilai 920 miliar rupiah, artinya hampir 1 triliun rupiah. Kemudian juga emas seberat 51 kilogram. Nah, ini membuktikan bahwa memang Zarof Rikar ini saat ini juga diperiksa lebih lanjut lagi keterkaitannya dalam kasus suap di kasus yang juga ini mempidanakan Ronald Tanur. Tapi kami membicarakan ataupun juga fokus mengenai permasalahan mafia kasus pada kesempatan kali ini. Sudah hadir sebagai narasumber di samping saya yaitu Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hipnu, selamat malam. Terima kasih, Mbak. Baik, dan juga sudah bergabung secara daring bersama kita yaitu Prof. Gayus Lumbun yang juga merupakan mantan Hakim Mahkamah Agung. Selamat malam, Prof. Gayus. Selamat malam, Mbak.
Baik, dan juga akan segera bergabung dengan kita mantan penyidik KPK yaitu Mas Yudi Harahap yang juga punya banyak sekali catatan mengenai adanya mafia kasus selama ini dalam proses penegakan hukum di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, Mas Yudi sebenarnya dari temuan-temuan di lapangan dalam praktek kasusnya sehari-hari terutama pada saat Mas Yudi masih ada di KPK. Sebenarnya bagaimana mafia kasus ini bergerak? Tentunya melibatkan banyak pihak. Siapa saja yang sebenarnya biasanya terkait dengan hal ini? Ya, kalau kita tahu tentang mafia peradilan, maka dia adalah bagaikan tembok besar, Mbak. Dia sulit ditembus oleh siapapun kecuali dua hal, penyadapan, tapping, ataupun ada informan dari dalam mereka sendiri. Nah, ketika pun ketahuan, Mbak, mereka akan melakukan tutup mulut, ya, mereka akan pasang badan, sehingga yang kena ya itu aja. Mengapa itu terjadi, Mas? Kenapa pasang badan? Kenapa tidak bernyanyi? Karena yang seperti Zarov ini, seperti yang judul kami angkat adalah kita berharap ada nyanyian dari Zarov yang bisa mungkin membuka ataupun juga menguak tabir lebih dalam lagi. Pertama, karena keselamatan dirinya, ya karena mereka tentu takut ya, karena kan uangnya aja sampai triliun, Mbak. Orang bisa melakukan apapun ya untuk bisa menyelamatkan dirinya juga agar tidak terseret. Ya, kemudian yang kedua, dia tahu bahwa itu adalah risiko dia. Ya, karena dia akan mendapat keuntungan berupa uang. Nah, dari sini ya saya juga sama dengan Mbak. Kita berharap cukuplah ya kan kasus di peradilan yang selama ini kan ternyata kan tidak membuat efek jerak, nggak kapok loh Mbak. Udah 2 hakim agung, 2 sekretaris MA, dan mereka ini adalah orang penting kan di Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung itu sebagai apa? Sebagai orang yang memberikan putusan, ya karena punya kewenangannya. Kemudian yang kedua, sekretaris MA, kita tahu bahwa mereka punya kewenangan terhadap struktur yang ada di MA. Ya bahkan hakim MA pun ya takut terhadap sekretaris MA dari pengalaman saya menangani kasusnya. Ya, jadi dari sini Mbak, saya pesimis ya kalau memang tidak ada nyanyian dari Zarov ini ya, Zarov Richard ini kita nggak akan mendapat apa-apa. Karena apa? Karena uangnya tunai. Berbeda ketika ada di rekening ya. Nah, itu kita bisa dengan follow the money ya, dari mana dan sebagainya. Ini kan petunjuk paling dasarnya adalah ketika memang ada catatan di dalam uang-uang tersebut. Ya, seperti itu Mbak. Berarti tapi kalau nggak ada catatan, pemberian uang tunai itu juga mungkin sepertinya salah satu trik untuk bisa menghindarkan lebih aman karena memang tidak bisa terpantau begitu kan? Betul Mbak. Kalau misalnya mereka, kenapa sih mereka pakai uang tunai, kemudian uang tunainya baik dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing. Kita lihat kan kalau nggak salah ada 4 atau 5 mata uang asing ya di sana ya. Jadi supaya lebih ringkas, mudah membawanya, dan yang paling penting adalah pembagiannya. Kita ingat bahwa pengalaman saya ketika menangani kasus peradilan itu bagaimana fee ya bagi makelar, kemudian bagi hakim yang vonis itu kurang lebih 10% dari nilai kasus. Jadi ketika kasusnya itu misalnya 100, kita menemukan 1 triliun, berarti kan kasusnya kira-kira 100 triliun gitu kan Mbak. Itu kan jumlah yang sangat besar. Dan ini yang menarik ya, bahwa ketika kemarin Zarov, ya walaupun uangnya sudah banyak, ya, dia ternyata masih mengambil yang receh 1 miliar, ya kan? Dan dari situ kita bisa melihat bahwa kenapa bisa sebanyak itu, karena ini adalah sifat dasar mereka itu rakus Mbak. Jadi selama masih ada kasus yang bisa dimakelarin, mereka akan terus menjadi makelar. Karena Mbak, sebenarnya ada 2 hal aja yang ingin didapatkan oleh para pencari keadilan. Baik mereka benar ataupun salah, tapi mereka punya uang untuk menyuap. Yaitu pertama, kalau misalnya kasus pidana ingin bebas, tentu saja kan. Apapun bukti yang memberatkan mereka. Yang kedua, kalau kasus perdata ataupun kasus lainnya, itu mereka ingin menang. Karena kalau misalnya mereka menggugat 100 miliar, 200 miliar, ataupun eksekusi terhadap tanah, ya kan, itu mereka tentu akan bisa menang dan mendapatkan tanah tersebut. Baik, mungkin sampai situ dulu Mas Yudi. Kita juga akan tanya kepada Prof. Gayus. Prof. Gayus, pengawasan di internal MA sendiri memang sudah ada, tapi jika kemudian kita temukan faktanya masih ada oknum-oknum seperti ini, Prof. Gayus, artinya masih ada celah di sana, masih ada kemudian kelemahan, masih ada yang masih bisa bermain bahkan jadi mafia kasus, Prof. Gayus. Ya, kita bicara hal ini, tentu kita bicara by chance ya, ada kesempatan. Dan memang kesempatan untuk melakukan hal seperti ini sudah sangat sering terjadi. Ini kebetulan pejabat pada Mahkamah Agung dengan jabatan yang cukup tinggi. Bahkan sering saya sampaikan, juru parkir saja juga bisa menjadi calo di tempat-tempat yang memang menarik untuk jual beli sesuatu dalam perkara.
melihat angkanya memang fantastis, cukup besar. Tapi kalau kita perhatikan kasusnya, ya itu saja. Artinya pemberian yang tidak wajar atau dilarang oleh hukum. Persoalannya bagaimana kita akan mengikuti proses selanjutnya untuk menemukan siapa yang menerima, siapa yang memberi. Itu mungkin lebih penting. Nah, bagi saya ada 3 jalan untuk mencapai mengikuti alur daripada kejahatan ini. Maka ada 3 hal ini yang dimulai dengan secara konvensional, bahwa JPU itu adalah sosok atau membidangi mengenai penugasan di beban pembuktian. Jadi beban pembuktian itu oleh JPU, jadi itu menjadi tanggung jawabnya itu. Sekarang dia menangkap dan sekarang dia punya kewajiban untuk membuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua ada terobosan lain yang disebut sebagai shifting the burden of proof. Nanti JPU bisa membebankan dengan beban ini kepada yang bersangkutan yang ditemukan sejumlah uang ini. Ini sangat berat kalau ini digunakan secara paksa. Ini memang upaya paksa agar yang bersangkutan mengaku dari mana dan kemana alirannya. Ada konsep lain yaitu hak ingkar, hak untuk diam. Nah, itu kedua. Yang ketiga ini memang mungkin lebih hidup dan lebih berhasil ini, yaitu adanya satu bentuk ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana justice collaborator ini bisa digunakan. Yang bersangkutan diberikan kesempatan yang baik, dilindungi keselamatannya, diberikan hak-hak lainnya, perlindungan sebagainya, juga ada pemotongan hukuman. Ini berlaku di banyak negara dan ini berhasil mengungkapkan jalur secara sukarela oleh tersangka atau terdakwa sehingga dapat dicapai perbaikan-perbaikan di dunia peradilan ini. Ya, bagi kacamata saya adalah JC ini suatu kesempatan yang bisa ditawarkan. Baik, Prof. Hipnu, tadi sudah dikatakan oleh Mas Yudi, begitu sulit kemudian biasanya orang-orang yang terlibat untuk bernyanyi lebih jauh lagi. Biasanya hanya terbatas pada orang tersebut ataupun juga pada pelaku tersebut. Tapi kemudian Prof. Gayus mengatakan ada beberapa cara, termasuk ada upaya paksa, kemudian justice kolaborator. Bagaimana ini bisa membantu kemudian Zahrov ataupun juga pihak-pihak lainnya untuk bisa memberikan pengakuan? Ya, ini suatu tantangan tersendiri, Mbak. Kemarin kan Mahkamah Agung tagline-nya kan adalah peradilan tangguh. Peradilan tangguh menuju peradilan yang lebih baik. Nah, dalam hal ini seperti ini kami berharap Mahkamah Agung terbuka. Terbuka karena di sana itu masih banyak hakim yang baik. Hakim yang berintegritas banyak. Jadi kalau kasus ini berlarut-larut akan menjadikan suatu kelemahan kita semua sebagai bangsa, sebagai pemilik peradilan rakyat. Oleh karena itu, cara yang tangguh, yang cerdas sekarang adalah segera penyidik Kejaksaan Agung mengungkap itu dengan dokumen-dokumen saintifik. Sebetulnya yang hubungan siapa? HP-nya Zahrov disadap, 10 tahun kan masih lihat. CCTV-nya di luar sebagaimana. Sehingga ketika Zahrov agak sulit untuk buka, ada bukti-bukti elektronik yang membantu. Sehingga bisa diklaster, oh ini yang salah, oh ini yang keliru, oh hakim yang. Sehingga semua hakim saya kira melihat, jenis opo sih yang berbuat curang. Nah, itu yang harus dilakukan. Dengan demikian nanti akan klarifikasi, oh ternyata orang-orangnya itu tok. Tidak semuanya kan gitu kan. Yeah. Karena kalau kita lihat reformasi peradilan itu sudah sedemikian lumayan, Mbak. Kalau kita penelitian, saya kan sering penelitian, Mas. Yeah. Masalah pencegahan tipikor di peradilan. Itu kalau masuk peradilan itu sulit, nggak bisa. Makanya ini adalah orang yang punya akses. Juru parkir punya akses. Kepala itu punya akses. Orang luar nggak bisa. Berarti orang dalam. Akses itulah yang menjadikan digunakan oleh Zahrov tadi. Pengacara, saksi nggak bisa, di luar semua. Nah, dengan demikian saya kira akan diidentifikasi siapa saja yang berhubungan ketika 10 tahun itu suatu yang sangat panjang. Sehingga saya kira perkaranya banyak. Pihak-pihaknya juga banyak. Sehingga saatnya bersih-bersih menjadi suatu wajah peradilan yang betul-betul tangguh ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga harus diidentifikasi. Duit 1M itu duit Zahrov atau duit orang lain. Atau yang belum diambil, atau mungkin titipan. Ya, ini saya kira juga harus dijelaskan. Jangan-jangan titipan. Terminologi tentang uang itu juga harus dijelaskan. Milik pribadi, atau milik orang lain, atau milik titipan. Sehingga kemudian itu menjadi terpecahkan. Sehingga menjadikan peradilan teman-teman hakim berintegritas menjadi lebih baik kembali. Oh, ternyata saya bersih, saya berintegritas. Ini saya kira sebagai bentuk pelajaran tidak terulang kembali. Dan ini menjadikan evaluasi ke depan peradilan yang betul-betul
tangguh. Baik, tapi dengan yang ada saat ini terutama teknologi, apakah mungkin begitu Prof untuk membuka kembali CCTV, data elektronik, handphone dan sebagainya untuk 10 tahun ke belakang, apalagi dengan beragam, kalau melihat uang temukan tentunya banyak sekali kasus yang sudah ditangani ataupun juga dipermainkan oleh Zarov ini. Tapi nanti Prof, kita akan gali kemungkinan-kemungkinan lainnya mengenai beban pembuktian setelah jeda berikut ini. Terbukanya masalah mafia kasus yang dilakukan oleh Zarov Rikar ini, Mas Yudi, diharapkan bisa menjadi momentum untuk kemudian menguak guritanya sampai di mana kemudian, siapa yang menjadi kaki tangannya, siapa yang bekerja sama, siapa kemudian orang-orang yang sering ataupun juga kerap bermain mengenai hal ini. Tapi tadi ada beberapa kesulitan kalau yang dikatakan oleh Mas Yudi, terutama tadi Prof Hipnu juga katakan bahwa ini merupakan orang-orang dalam yang punya akses yang bermain seperti ini, Mas Yudi. Ya, memang kita tahu bahwa secara teknis sudah ada reformasi lah di peradilan ya. Dan saat ini kan Ketua MA-nya Pak Sunarto, kita percayalah dengan integritas beliau. Namun kita tahu bahwa mafia peradilannya bermain bukan di ruang terang, tetapi di ruang gelap. Ya, mereka nggak perlu bertemu di MA, nggak perlu bertemu di gedung pengadilan, ya kan? Mereka bertemunya di luar. Dan ketika di luar, ya pertemuannya itu di rumah yang di ring-ring satu lah, ya, tempat-tempat mewah yang hanya sedikit orang yang bisa bertemu ke sana gitu kan. Lihat aja rumah-rumahnya, Senopati misalnya ataupun di tempat lain gitu kan. Jadi di situ aja udah bisa kelihatan bagaimana mereka berusaha untuk menutupi jejak mereka. Dan yang ini yang sangat paling penting ya, bahwa tidak ada pertemuan antara hakim dengan pengacara ya, ataupun dengan keluarga terdakwa atau yang berurusan ya dengan pengadilan. Maklar inilah yang bertemu. Itu sebabnya maka nggak akan ada pertemuan, nggak akan ada bukti. Misalnya kita melakukan surveillance, ya kan ada foto hakim ketemu dengan keluarga terdakwa atau pihak berperkara, nggak ada. Berarti sulit kok mengandalkan data digital ini. Betul, sangat sulit ya, karena apalagi kalau kasusnya sudah sangat lama. Dan ingat, mereka pun juga bermainnya canggih. Dari pengalaman saya, mereka pakai misalnya percakapan dengan multimedia, dengan bahasa sandi, benar Prof. Kemudian yang kedua, begitu begitu memberikan pesan, hilang pesannya. Jadi canggih seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah teknis ya, yang paling membuat mengapa ketika ada orang-orang pengadilan kena kasus korupsi itu mereka diam, nggak mau bernyanyi gitu ya, bahwa ketika ditangani pihak penyidik tidak mampu mengembangkan ke atas atau ke samping gitu kan, itu karena ini ada korupsi peradilan, maka ujung-ujungnya pasti ke peradilan. Mereka masih berharap bahwa teman-temannya akan menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya maka saya beberapa kali mengatakan ketua MA yang baru ini harus tegas bahwa bahkan memimpin sendiri ya. Berharap teman-temannya menyelamatkan mereka. Betul. Apa karena kecipratan juga? Kemudian ada harapan seperti itu. Itu bisa jadi gitu kan. Kita lihat dalam putusan-putusan hakim kan saat ada kontroversi juga ringan lah. Ya kan, sempat ada bebas lah, ya kan. Kalau kita mau curiga, masa kan nggak ada yang kebetulan di dunia ini, seperti itu. Walaupun kemudian ada, benar kata Prof, ada juga hakim yang bagus. Begitu perkaranya tangani oleh hakim yang lain, bersalah, guilty, gitu kan. Jadi kita harus memberikan kepercayaan juga kepada MA untuk berubah. Tapi sekali lagi, ketua MA harus sadar, uang ini 1 triliun. Itu bahwa ini bukan hanya melibatkan sedikit orang, bukan hanya melibatkan satu perkara, tapi perkaranya itu pasti banyak, ya kan, kemudian orangnya pasti banyak. Jadi kalau misalnya kemarin saya katakan, kalau emang gedung MA itu nanti kosong gitu kan, karena kan tentu ini kayak pejabat MA, pasti dia mainnya dari MA. Ya itu adalah konsekuensi kalau ingin bersih-bersih. Tapi kalau tidak, ya kan, maka besok-besok akan muncul lagi Zarov baru, seperti itu. Karena ini hanya menggantikan loh Mbak. Jadi sebenarnya kan harusnya mereka pada tiarap ya. Tapi tidak, bahwa ketika ada satu yang tumbang, muncul lagi yang baru. Inilah yang harus kita tumpas seperti itu, Mbak. Baik, Prof. Zarov, yang dikatakan oleh Mas Yudi, salah satu hal yang terjadi realita di lapangan adalah mereka memilih diam karena pun juga saat persidangan merasa aman karena ada teman-temannya juga yang di situ yang memberikan vonis mengadili sehingga bisa kemungkinan untuk membantunya. Silakan Prof, mengenai hal ini pandangannya. Ya, saya. Ya, Prof. Gayus, silakan. Jadi kita boleh bicara apa saja, tapi untuk mengungkapkan sebuah kejadian itu bersumber kepada kebenaran yang berdasarkan pembuktian. Apa buktinya? Kita boleh bicara apa saja, tapi ini kembali pada pembuktiannya. Sehingga orang itu punya hak ajasi, dibuktikan bahwa bersalah. Di mana letak sistem pembuktian? Ada 3 tadi. Bebannya ada pada JPU, secara konvensional, secara KUHP.
Tetapi terobosan-terobosan yang dua tadi itu pilihan membuktikan. Kalau kita menyalahkan sana, menyalahkan sini, ya semua salah. Di mana ketua KPK kok sampai nggak ada suaranya? Kenapa hanya kejaksaan yang muncul? Itu sama juga. Kita tidak boleh saling menyalahkan, meminta beban orang lain. Beban secara teoritik sudah cukup untuk menjadikan kalau mau kebenaran ditemukan tentang pelanggaran seseorang, ya dibuktikan. Dan beban ini ada pada CPU. Dia menemukan, dia harus membuktikan. Tidak bisa minta-minta orang lain untuk ikut serta melakukan apa saja sehingga menjadi kebaikan. Yang kebaikan itu timbul karena apa yang ditemukan dan ditindak melalui pembuktian. Ada tiga jenis sistem pembuktian tadi. Jaksa sebagai pemangku beban pembuktian. Kemudian ada dua teori baru. Yang satu pemaksaan, setting the burden of proof. Dia dipaksa mengaku. Tapi kan saya katakan itu ada kontranya. Bagaimana kan hak ingkar, bagaimana hak diam, itu dijamin undang-undang untuk hak adasi. Nah, yang ketiga yang saya coba untuk memberikan pandangan pembuktian yang tepat, kalau yang bersangkutan rela untuk menjelaskan, tentu ada satu rewardnya perlindungan secara maksimal, dijanjikan untuk mendapat keringanan. Itu yang terjadi di dunia modern, di dunia yang beradab. Sehingga tidak ada paksaan, tidak ada sesuatu yang dipaksa bertanggung jawab di luar tanggung jawabnya, seperti itu. Baik, Prof Hipnu sendiri punya pandangan terobosan-terobosan ini katakan oleh Prof Gayus, termasuk yang terakhir adalah justice kolaborator yang memancing mungkin untuk bisa berani buka suara. Iya, makanya di sini kita harus memberikan support, walaupun Syahroh bersalah, Syahroh kalau bisa memberikan kontribusi, justice kolaborasi, bahwa sebetulnya bukan saya tok, ada Syahroh A, B, C, D, dan sebagainya. Sehingga dalam hal seperti ini akan membuka semuanya. Bahwa Syahroh yang tadinya sebagai terpojok kan, akan membantu. JC kan membantu mengungkap suatu perkara. Ya mau tidak mau teman-temannya kena. Tapi resiko, bagian daripada reformasi peradilan. Nah ini yang kita tunggu. Oleh karena itu menanggapi dari Pak Gayus tadi, Prof Gayus tadi, memang perdebatannya kok kenapa yang melakukan kejaksaan dalam hukum acara pidana. Sumber tindakan itu bisa laporan, bisa pengaduan, bisa OTT. OTT itu bisa karena tertangkap tangan, bisa karena ditemukannya bukti, bahwa bukti itu ada pelakunya. Lah, konteks kasusnya kejaksaan itu temukan bukti dulu. Bukti ternyata dia sebagai pelakunya. Disitulah yang menjadikan. Lah, ini merupakan bukan tugas KPK. Ketika KPK puasa, kejaksaan. Kejaksaan puasa, polisi. Tiga-tiga inilah harus energi dalam rangka suatu pemberantasan. Jadi OTT bukan monopoli KPK, bukan monopoli jaksa. Ketika ada laporan, ketika ada suatu perbuatan larang, semua tindak pidana pelaku wajib penegak hukum untuk menindaknya. Lah, ini salah satu contoh. Mudah-mudahan ini juga akan berkembang pada di kepolisian juga demikian. Sehingga rakyat akan, oh ini mafia betul-betul ditindak. Baik polisi, baik kejaksaan, baik KPK sama-sama. Apakah itu mafia peradilan, mafia tambang, mafia lingkungan, mafia-mafia yang lain. Sehingga rakyat menjadi senang. Seperti janji Pak Prabowo, setitik rupiah harus untuk kepentingan rakyat. Ya. Nah terakhir juga karena Prof Gayus ini sepertinya waktunya terbatas untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Silakan penutup dari Prof Gayus sebelum meninggalkan ruang diskusi. Prof Gayus. Ya, saya harus menguraikan mengenai apa itu bukti, apa itu pembuktian, apa itu alat bukti dan barang bukti. Itu benar, awalnya dari sana berangkatnya. Tapi secara komprehensif itu pembuktian yang saya artikan. Bagaimana pembuktian ini berjalan, bisa mengungkapkan semua peristiwa ini dengan paksa, agak sulit menghadapi hak-hak adasi yang bentuknya hak ingkar, hak diam, kemudian sulit untuk dipaksakan. Jaksa juga sulit diharapkan untuk beban yang harus dijalankan secara konvensional. Memang harus jaksa kuat mengatur menurut jaksa. Tertangkap tangan melalui operasi atau tangkap tangan yang disahkan tidak perlu dalam memenuhi semua persyaratan. Itu jangankan polisi satpam pun boleh menyerahkan pada yang berwajib pada akhirnya. Kan dia tidak bisa punya punya legalitas untuk melakukan tindakan. Kalau operasi tangkap tangan tidak dikenal itu di semua norma ya, yang ada tangkap tangan. Kalau sudah operasi digabung sama tangkap tangan untuk melepaskan kewajiban izin dan sebagainya, ya tidak boleh dengan cara yang tidak ada di undang-undang. Yang di undang itu hanya tangkap tangan. Tidak ada tambah operasi. Kalau operasi bukan tangkap tangan, sudah terencana, sudah persiapan, itu bukan tangkap tangan, itu operasi. Jadi ini mesti dipahami dengan jelas bagaimana memahami ketentuan perundang-undangan.
Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Prof Gayus, terima kasih sudah berkenan bergabung untuk memberikan pandangannya mengenai kasus ini kepada kami. Nanti kita akan terus tunggu perkembangannya. Silakan untuk bisa meninggalkan ruangan diskusi karena seperti waktunya Prof Gayus juga terbatas. Tapi nanti Mas Yudi kita lanjutkan, Prof Ibnu juga kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan walaupun Prof Gayus sudah meninggalkan forum perbincangan ini karena ada agenda lainnya. Tapi rasanya kita juga masih bisa membahas dari apa yang disampaikan oleh Prof Gayus karena juga pencerahan, juga informasi untuk masyarakat. Prof Ibnu dan juga Mas Yudi. Terutama tadi juga disebutkan oleh Prof Gayus masalah tangkap tangan. Apakah memang termasuk kewenangan jaksa sebenarnya, Prof Ibnu? Sumber tindakan dalam hukum itu ada laporan. Laporan itu laporan pemberitahuan akan terjadi suatu tindak pidana. Laporan. Oh, ada korupsi, laporan. Ada namanya aduan, mengadu, kalau itu delik-delik pada pribadi. Ya. Dan yang tiga adalah tangkap tangan. Tangkap tangan itu terminologinya ada tiga. Tertangkapnya pada saat terjadi perbuatan. Oke, satu, tek ada tangkap. Kemudian tertangkapnya setelah perbuatan masyarakat menyerukan. Nah itu. Yang ketiga, ditemukan bukti. Bukti apa? Bukti tidak pidana yang menunjukkan pada dia sebagai pelakunya. Lah, tampaknya Kejaksaan Agung melihatnya seperti itu. Ada bukti, buktinya uang. Siapa? Dari X. Untuk siapa? Untuk perkara yang berikut. Oh, kembali kemudian dirunut. Oh, pelakunya ini. Disitulah yang masuk kualifikasi tangkap tangan. Jadi konsep tangkap tangan itu luas. Tidak hanya tertangkapnya pada saat suatu kejadian. Atau saat kemudian. Tapi ditemukan bukti bahwa bukti itu ada mengarah pada yang bersangkutan. Disitulah kualifikasi tangkap tangan. Gitu. Dengan demikian, dalam seperti ini, semua penegak hukum bisa. KPK bisa, walaupun lagi puasa. Lagi puasa. Itu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Nah, ini harus diutamakan. Kan justru OTT itu kalau dari segi ilmu kriminalistik, pembuktiannya yang mudah. Sekarang pertanyaannya kenapa penegak hukum mencari bukti-bukti yang sulit? Yang mudah-mudah aja banyak. Apa? Penangkapan. Itu. Kepolisian demikian juga. Biasanya polisi yang perkara-perkara petty crime. Petty crime itu perkara kecil. Nah ini perkara besar, white collar crime. Disinilah saya kira kalau semua penegak hukum itu bersinergi dalam rangka mengungkap suatu perkara korupsi, insya Allah IPK kita akan bagus dan akan disegani dunia dalam rangka pemberantasan korupsi. Baik, baik. Soal justice kolaborator, disebutkan Prof Gayus ini bisa menjadi sebuah inovasi untuk membuat kemudian para pelaku ini buka suara, berbicara. Tapi apakah hal ini memang sebelumnya sudah pernah dicoba, dilakukan? Bagaimana realitanya, Mas Yudi? Ya, memang justice kolaborator itu pasti penyidik akan menyampaikan ya. Tetapi kan kita ada sendesolnya kan berbeda. Bahwa pada prinsipnya ternyata mereka adalah pelaku utama. Ya kan, kemudian yang kedua, jarang sekali mereka mau mengakui perbuatannya. Mereka udah terima duit bilangnya pinjaman, ya kan, membuat alibi-alibi yang artinya mereka tidak korupsi gitu kan. Kemudian yang ketiga yang paling penting dalam justice kolaborator, mengungkap peristiwa korupsi lain yang lebih besar. Wah, itu udah ketakutan mereka kan, pasti nggak akan diungkap seperti itu. Jadi menurut saya ya justice kolaborator tetap akan disampaikan oleh penyidik kepada tersangka ya, tapi kemungkinan itu sangat kecil ya. Apalagi kita tahu bahwa saat ini kan udah seminggu ya dari kasus ini bergulir dan kita belum melihat ada pergerakan yang signifikan. Saya takutnya kan di luar sana kan orang-orang ini kan masih bebas gitu ya, yang pihak yang lain bisa jadi mereka kemudian akan menghapus komunikasi, mereka akan menghilangkan barang bukti. Memang ini butuh kecepatan nih ya, makanya kenapa saya sepakat sama Prof ya bahwa sebenarnya OTT itu mudah dan harus dengan kecepatan yang sigap, presisi gitu kan. Rumah siapa lagi yang akan ditugas? Karena gini, kalau kita bicara mengenai korupsi di peradilan, pasti berbicara dengan putusan. Ya, karena disitulah hakim berbicara. Ya, ketika dia misalnya memvonis bebas sebagai hal yang itu memang nggak masalah gitu ya. Tapi kan bermasalah kalau ada duitnya. Apa putusannya di situ? Dan di situ yang kemudian ya foto head ya bahwa dia menerima uang, menerima suap ataupun gratifikasi dan terwujud ya dengan adanya putusan yang sesuai dengan request permintaan dari makelarnya ya kan seperti itu Mbak. Jadi ini yang harus dicari oleh teman-teman kejaksaan ya. Putusan-putusan mana yang diduga terkait uang hampir 1 triliun tersebut. Baik. Ya karena saya lihat kemarin kayak mungkin nggak ada ya putusan-putusan yang karena memang uang itu kan saya sepakat sama Prof ya. Bisa jadi itu uang itu ada titipan dari mana-mana. Karena kalau uang itu misalnya terkait dengan suatu perkara itu
berkas perkaranya ada di situ, Prof. Putusan-putusannya. Iya. Jadi misalnya ada 500 juta, ada putusan di situ. Oh, ini berarti mudah gitu kan. Oh, ini putusannya yang ini, hakim-hakimnya ini. Jadi memang ini saya pikir memang sangat rumit karena memang apalagi kita belum ada undang-undang perampasan aset. Ya, ini kalau pembuktian yang 5 miliar yang ke kasasi dan 1 miliar yang buat Zarop gitu ya, saya pikir itu udah mudah. Tapi kan yang hampir 1 triliun dan emas 51 kilo, yang perlu dicari ini mau lagi. Diapain? Kalau apalagi nggak ada undang-undang perampasan aset seperti itu. Betul kan, Prof? Nah, Prof, salah satu hal yang menjadi masukan saran adalah minta kejaksaan untuk melakukan audit terhadap putusan-putusan yang ada. Tapi kalau tadi katanya Mas Yudi mengatakan ceritanya, realitanya seperti itu, susah berarti, Prof, hal itu dilakukan. Jadi tampaknya ada 2 terminologi, Mbak. Satu terminologi pertama, sebetulnya kasus Zarop dan oknum pengacara itu yang aktif siapa? Nah, cocok. Aktif apa? Yang aktif. Apakah Zarop ataukah penasihat hukum? Nah, kalau itu aktifnya adalah penasihat hukum, bisa sebagai GC, bukan pelaku utama. Tapi kalau Zarop sebagai pelaku utama, tidak bisa sebagai GC. Baik, karena salah satu syarat dari GC adalah bukan pelaku utama. Ya, itu dulu. Itu satu perkara. Kemudian perkara yang kedua, lah itu uang yang berjimbun tadi milik siapa? Ini 2 terminologi yang berbeda. Dengan demikian, uang yang berjimbun 1M itu bagian untuk reformasi peradilan. Sebetulnya siapa saja sih hakim yang terlibat ini? Catatannya perkara apa? Saya kira gampang lah. 10 tahun eranya maju kok. Apa tidak ada dengan pembuktian dengan penelusuran jejak digital itu yang tadi dikatakan oleh Prof. Bisa itu cukup mudah untuk membantu. Cukup mudah dengan IT. Sekarang mungkin mudah-mudahan kejaksaan sudah menyita HP-nya. HP-nya JR. Itu kemana saja? Siapa saja? Paling tidak bisa. Ini yang bisa membuka awal. Sehingga dengan demikian nanti akan terbuka semuanya. Baik, Prof. Kalau tadi katakan juga oleh Mas Yudi bahwa ini sudah sepekan semenjak ditemukannya barang bukti tersebut, belum terlalu ada pergerakan signifikan. Setidaknya kita tahu, belum ada nama-nama kemudian diumumkan, sudah tersangkut dengan mengenai kasus ini. Apa yang Prof bisa baca? Apakah memang kita tidak bisa berharap banyak, hanya dalam diputus sampai sini saja, atau seperti apa, Prof? Oh, enggak. Karena penyidikan itu suatu yang sulit, Mbak. Jadi harus hati-hati, apalagi sudah menyangkut orang. Yang penting sekarang seorang penyidik itu menyita bukti dulu, bukti dokumen, karena bukti dokumen, apalagi nanti ada dokumen elektronik, itu sepanjang masa akan bicara. Tinggal nanti jejak-jejak itu disampaikan pada penuntut umum. Sekarang pertanyaannya ini di Indonesia, dibuka semua atau dibuka separuh? Nah, gitu tuh Mas. Kalau dibuka semua, repot. Apa dibuka separuh? Kemungkinan dibuka separuh itu, Prof, seperti apa kemudian? Nah, sekarang kadang-kadang seperti itu, Pak. Dibuka separuh dulu. Karena ini bagian juga dari penegakan hukum. Sehingga kalau separuh ini kan menyangkut bos-bos mungkin. Separuh ini yang kena. Disinilah yang kadang-kadang dalam suatu terminologi penegakan hukum itu tidak salah kalau dikatakan pilih kasih. Karena juga bisa rontok nanti kalau memang semuanya kena. Bisa gangguan dalam suatu lembaga. Seperti KPK dulu juga gitu kan. Semua kena kan akhirnya kan gitu. Tebang pilih akhirnya. Kan itu oportunitas kan akhirnya kan. Tapi apakah memang seperti itu, Mas Yudi? Dalam kenyataannya memang jadi sebenarnya cukup mudah untuk bisa membuktikan lewat jejak digital, bisa ditelusuri kemana-mana, tapi kemudian tidak dibuka semuanya. Ya, saya pikir harusnya nggak seperti itu ya, tapi ya harusnya prudent ya, Mbak ya. Tapi menurut saya sebenarnya gini, kita apresiasi Kejaksaan Agung yang berhasil membongkar ini. Setidaknya ini menjadi pengingat kita. Ada 2 hal kalau kita lihat dari helikopter view ya, terkait upaya pemberantasan korupsi yang belum selesai sampai saat ini. Tadi sudah saya spill 1 undang-undang perampasan aset. Yang kedua, undang-undang pembatasan uang tunai. Ya, misalnya transaksi hanya 100 juta atau 1 miliar gitu kan. Tapi kalau ini kan sampai 1 triliun kan berarti kan memang benar-benar luar biasa. Ini harusnya ditamparan buat kita semua bahwa ketika berlarut-larut ya pengesahan undang-undang perampasan aset ya, kemudian juga terkait dengan pembatasan uang tunai, ini akan selalu berulang. Ini kan bagi lingkaran setan, ada lagi besok, ada lagi, terus kita mau menuntaskan seperti apa. Saya pikir sekarang teman-teman di Kejaksaan lagi agak berpikir keras nih ya, bagaimana nih mereka bisa merampas uang 1 triliun untuk negara ya kan. Dan di satu sisi pasti Zarop juga sedang berpikir supaya yang dirampas itu hanya uang terkait dengan perkara pembunuhan saja sehingga uang yang 1 triliun emas itu masih jadi milik dia. Betul. Ya, itu pasti ini akan menjadi perdebatan. Kalau memang, tapi ya kita berharap
selalu berdoa ya. Kadang-kadang ada berkah Tuhan gitu Mbak. Jadi siapa tahu nanti tiba-tiba teman-teman kejaksaan berhasil menemukan, penyidik yang menemukan bukti bahwa wah ternyata ini, uangnya ini dan uangnya itu. Kadang-kadang ada seperti itu Mbak yang kita nggak duga gitu kan. Ketika misalnya menggeledah suatu tempat, ternyata di suatu tempat itu ada catatan. Ya kan, wah ini punya si A, punya si B, si C, ini terkait dengan perkara ini. Kadang-kadang kita nggak duga. Makanya kenapa penggeledahan merupakan hal yang penting ketika misalnya mengungkap kasus, apalagi kasus dari OTT, karena orang nggak siap. Termasuk tadi dikatakan oleh Prof Ibnu, sama seperti handphone. Handphone itu adalah milik kita sehari-hari. Kita catatan kita ngapain, percakapan kita dengan siapa ada di situ. Jadi dua hal itu yang menurut saya yang bisa jadi ya kita berharap ini akan terbongkar. Karena kalau misalnya itu dirampas buat negara, wah itu bisa digunakan buat banyak proyek pemerintah seperti itu Mbak, seperti mungkin buat makan siang gratis gitu kan. Menceritakan masyarakat. Tapi Prof, ini kita berandai-andai, andai kemudian ketahuan, terbuka, ini putusan ini kemudian dengan uangnya sekian, itu semua ada kemudian penjelasannya. Apa konsekuensi hukumnya kemudian Prof? Ya, kita mengacu equality before the law. Siapa bertindak bertanggung jawab. Disinilah saya kira momentum Mahkamah Agung menunjukkan tagline-nya. Menuju peradilan tangguh menuju Indonesia emas. Nah, itu saya kira segera dilakukan. Karena kalau tidak kasihan hakim-hakim berintegritas. Kasihan. Jadi perbincangan terus. Ini yang saya kira menjadikan tidak enak dalam suatu lingkup peradilan, dalam lingkup pergaulan dan sebagainya. Betul. Dengan demikian kita support Mbak. Betul-betul siapa pemilik tadi. Memang jangan jadi sulit gini Mas Nadi. Uang 1M itu apakah sebagai barang bukti siapa saja? Ini agak repot, karena barang bukti itu harus relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi jangan sampai 1M itu milik siapa. Ini saya kira tantangan bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menunjukkan bahwa identifikasi 1M itu milik A, B, C, D dan sebagainya. Kalau tidak, karena undang-undang perampasan belum ada, kita belum bisa minta apa-apa. Padahal itu uang tidak jelas. Udah depan mata. Mau sita negara belum bisa. Mau sebagai barang bukti untuk siapa? Perkara yang mana? Ini saya kira tantangan bagi Kejaksaan Agung untuk mengungkap semuanya. Gitu. Baik, Mas Yudi, masih ada harapan tentunya bagi kita untuk bisa melihat ataupun juga mendengarkan nyanyian dari Zarov ini terakhir? Selalu masih ada harapan Mbak ya, karena kita berharap peradilan itu kan bersih ya, supaya masyarakat yang mencari keadilan tidak dikorbankan, supaya yang punya uang nggak selalu menang padahal mereka salah, supaya yang rakyat kecil mereka benar seperti. Jadi jangan sampai pisau itu seperti pengadilan itu seperti pisau ya, tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Jadi yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Kemudian yang benar jadi salah benar karena ada uangnya. Padahal sebenarnya mereka lah pintu keadilan. Nah, saya pikir Zarov sekarang ini kan ada di bawah tahanan dari kejaksaan ya. Saya pikir ya teknik dari penyidikan saya pikir kita nggak usah ngajarin ikan berenang ya. Teman-teman kejaksaan udah paham ya. Saya pikir mereka akan mengelus, mereka akan minta punya banyak teknik lah. Ya kita tunggu aja, kita tunggu saja episode berikutnya yang akan disampaikan oleh kejaksaan. Siapa tahu akan ada hal positif dari teman-teman kejaksaan yang disampaikan kepada publik seperti itu Mbak. Prof sudah sampaikan tadi mengenai tantangannya. Closing statement juga dari Prof Ibnu. Ya, kita sebagai masyarakat kita dukung. Karena ini suatu kejahatan yang luar biasa. Dan ini mencerminkan birokrasi yang buruk, apalagi dunia peradilan. Hakim itu menjaga marwah keadilan, marwah peradaban. Jadi kalau sampai marwah peradaban itu hancurlah kita semua. Sehingga tidak ada keteladanan, tidak ada suatu pimpinan, tidak ada suatu panutan. Karena hakim itu kan sosok wakil Tuhan. Sehingga harus betul segani dan betul-betul bersih. Baik, kita masih berharap bahwa nyanyian itu akan bisa terdengar lebih jauh lagi, bukan jauh api dari panggang begitu. Sehingga kita bisa melihat nanti adanya penelusuran siapa saja sebenarnya yang selama ini kemudian terkait dengan apa yang dilakukan oleh Zarov selama menjadi maklar kasus ataupun juga mafia kasus. Mas Yudi terima kasih, Prof Ibnu juga terima kasih. Dan setelah jeda juga Ken, Anda akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Silakan Ken. Ya betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, tentu kami akan mengajak Anda untuk kembali melihat bagaimana kondisi di sejumlah titik, utamanya di mana kami, keluarga TV One tengah berduka atas kepergian 3 rekan kami yang gugur dalam melaksanakan tugas. Kami akan hadirkan informasi terkini untuk Anda usai jeda. Pemirsa, kami, keluarga TV One kehilangan 2 sosok juru kamera senior yang handal, pribadi yang humoris dan rekan liputan yang saling mendukung. Berikut ini kenangan dengan juru kamera Alwan, Syahmidi, dan Marwan.
Semoga Tuhan melapangkan jalan kalian yang gugur dalam tugas. Kamis pagi, 31 Oktober 2024. Kabar duka itu datang dari ruas tol Pemalang, Jawa Tengah. 3 kru TV One meninggal dunia. 2 kru lainnya mengalami luka-luka. TV One berduka mendalam dengan kecelakaan yang terjadi di tol Pemalang. Di antara korban meninggal, 2 orang adalah juru kamera senior TV One, Marwan dan Alwan Syahmidi. Begitu banyak kenangan dengan 2 orang humoris ini. Hebat juga. Hebat tadi. Ikannya cewek katanya. Banyak karya hebat lahir dari tangan mereka. Selama menjalani peliputan dengan Marwan dan Alwan Syahmidi, semangat dan keceriaan mereka selalu terpancar. Meski lelah, tiada keluh kesah yang keluar dari keduanya. 2 orang juru kamera Marwan dan Alwan Syahmidi begitu profesional mengemban tugas mereka. Sebagai rekan kerja, begitu banyak kenangan dan kebersamaan dengan teman, sahabat kami, Alwan Syahmidi dan Marwan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan kawan. Doa akan selalu kami panjatkan. Kebaikan dan prestasi kalian selama ini akan selalu kami kenang dan akan kami jadikan panutan. Redaksi TV One menerima sejumlah ucapan bela sungkawa atas berpulangnya 3 rekan kami karena kecelakaan di tol Pemalang. Kami berterima kasih atas perhatian dan doa dari semua pihak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami, keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya kru liputan TV One dalam musibah kecelakaan yang terjadi di tol Pemalang, Jawa Tengah. Semoga almarhum, para korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Pasca kecelakaan yang dialami tim jurnalis TV One di Jalan Tol Pemalang Batang, kilometer 315, mobil TV One yang mengalami kecelakaan sudah dievakuasi dari lokasi kejadian ke area exit tol. Beginilah kondisi mobil tim jurnalis TV One yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah. Bagian belakang mobil tampak hancur dan ringsek, begitu juga beberapa bagian lainnya. Pasca kejadian, mobil tim TV One ini sudah dievakuasi dari lokasi kejadian ke area exit tol setempat. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 kru TV One meninggal dunia, sementara 2 kru lainnya mengalami luka-luka.
tim. Kami akan hadirkan informasi terkini pemirsa, termasuk bagaimana kondisi terkini di rumah duka dari almarhum Marwan dan juga Alwan. Usai jeda kami kembali. Suasana duka menyelimuti kediaman Marwan, juru kamera TV One yang meninggal dunia saat bertugas dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Para pelayat mulai berdatangan untuk menyampaikan pesan duka. Suasana duka tampak di rumah almarhum Marwan, juru kamera TV One yang terlibat kecelakaan di Tol Pemalang, Batang, Jawa Tengah. Rumah di perumahan Permata Cimanggis, Tapos ini nampak terus didatangi para pelayat. Almarhum Marwan merupakan sosok yang berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Ia meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak. Rencananya almarhum akan dimakamkan di TPU terdekat. Kerabat dan warga berdatangan ke rumah duka almarhum kameramen senior TV One Alwan Syahmidi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rumah duka kameramen TV One Alwan Syahmidi di Perumahan Asri Pratama, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai didatangi para warga dan kerabat yang hendak menyampaikan ucapan duka cita. Almarhum Alwan Syahmidi meninggalkan istri dan ketiga anak-anaknya yang masih berusia dini. Keluarga berencana memakamkan almarhum di wilayah Joglo, Jakarta Barat. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di rumah duka saat ini. Bersama rekan-rekan kami di sana ada Adi Mulya di rumah duka almarhum Marwan. Selamat malam Adi Mulya, bagaimana aktivitas di malam hari ini di rumah duka dari Marwan? Ya baik, selamat malam Ken Anda dan juga pemirsa. Duka mendalam bagi kita semua, para kerabat dan juga rekan kerja satu keluarga besar TV One, di mana malam ini merupakan malam yang begitu berat tentunya bagi keluarga Marwan. Dan saat ini kami sudah berada di Tapos, Depok, Jawa Barat untuk melihat sekaligus menyaksikan langsung bagaimana kemudian keluarga yang ada di sini. Memang posisinya saat ini keluarga tengah menunggu kedatangan dari jenazah Marwan sendiri, almarhum Marwan, rekan kita semua yang gugur dalam tugasnya ketika hendak meliput dalam tim investigasi fakta. Ken Anda dan juga pemirsa, diketahui jika almarhum Marwan ini meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak yang kesemuanya ini merupakan putri, 4 orang putri maksud kami. Dan saat ini memang suasananya di rumah duka di Tapos, Depok, Jawa Barat, keluarga masih berkumpul dan juga masih menunggu kedatangan keluarga yang belum datang, kerabat-kerabat yang belum datang, sekaligus menunggu kedatangan jenazah almarhum itu sendiri, yakni almarhum Marwan. Dan kita ketahui bersama, ini merupakan hal yang berat tidak hanya bagi keluarga, tentu bagi kita semua, rekan kerja, sahabat, kerabat, dan juga keluarga besar TV One. Dan perlu diketahui juga pemirsa, jika sebelum nantinya jenazah akan tiba di rumah duka yang berada di bilangan Tapos, Depok, Jawa Barat, akan terdapat penghormatan terakhir untuk mendiang, di mana penghormatan terakhir ini akan langsung diadakan di kantor TV One, yang mana penghormatan terakhir ini juga untuk mengenang jasa-jasa dan juga prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh almarhum. Dan ini merupakan hal yang berat, dan perlu diketahui juga
tadi kita kilas balik sejenak bahwa hal yang memang tidak diinginkan oleh semua pihak ini terjadi dengan naasnya di Tol Pemalang. Pada saat tim liputan investigasi dari fakta ini akan meliput peristiwa di luar kota. Nah, Anda dan juga pemirsa, jika Anda saksikan, ini merupakan suasana dari rumah duka almarhum Marwan yang berada di bilangan Tapos, Depok, Jawa Barat. Di sini suasananya memang keluarga, sanak saudara, istri terkasih dan juga putri-putri dari mendiang Marwan, masih almarhum Marwan, maksud kami sahabat kami semua, masih menunggu kedatangan jenazah untuk nantinya memang akan dikebumikan di sini. Dan info yang kami terima untuk sementara, nantinya pemakaman akan dilakukan di tempat pemakaman umum Tapos, Depok, Jawa Barat. Dan di sini keluarga sudah berkumpul dan sedang menunggu kedatangan dari jenazah yang sedang diberangkatkan, sedang proses berada di jalan menuju ke arah Jakarta, yang kemudian nanti akan digelar penghormatan terakhir juga bagi mendiang kru-kru TV One yang gugur dalam tugasnya. Dan setelahnya nanti akan dibawa ke Tapos, Depok, ke Jawa Barat untuk dimakamkan di sini. Kehadiran sanak keluarga memang sudah ramai sejak tadi karena memang tragedi naas yang melibatkan kru-kru TV One ini terjadi tadi pagi. Kita ketahui bersama pemirsa, dalam tragedi naas ini diketahui terdapat 3 orang yang berpulang ke haribaan Tuhan, ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 2 lainnya masih ditangani oleh pihak rumah sakit dan mendapatkan perawatan secara intensif. Kami juga mendoakan bagi yang sedang dirawat, memang semoga segera pulih, dan tentunya khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan 3 orang kru dari TV One ini dibukakan pintu tabah yang seluas-luasnya. Kemudian untuk almarhum Marwan sendiri, semoga dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diampuni segala dosanya, dan juga untuk seluruh keluarga diberikan rasa tabah setabah-tabahnya mungkin. Untuk sementara demikian, Anda dan juga pemirsa, situasi sementara di rumah duka Marwan yang terletak di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Kami kembalikan kepada Ken di studio. Terima kasih Adi Mulya mengabarkan dari rumah duka Marwan di Depok, Jawa Barat. Kita beralih menuju ke rumah duka dari almarhum Alwan Syahwidi bersama dengan Yunike Suwandi di sana. Yunike, silakan. Ya, selamat malam Kenana dan juga pemirsa TV One. Memang saat ini saya sedang berada di depan rumah ataupun tempat tinggal dari salah satu korban kecelakaan yang meninggal dunia dari kecelakaan yang melibatkan ketiga ataupun kru dari TV One pagi hari tadi. Dan jika digambarkan pemirsa situasinya pada malam hari ini, bahwa sudah ada beberapa karangan bunga dari beberapa pihak yang datang, dan juga dari beberapa tetangga ataupun para tamu masih terus berdatangan hadir untuk menunjukkan bela sungkawanya. Dan juga pemirsa, saat ini juga sedang bersiap-siap juga kembali untuk melakukan kegiatan tahlilan juga pemirsa, setelah sebelumnya tadi tahlilan sudah dilakukan pada pukul 6:30 malam tadi. Dan juga pemirsa, saya juga akan mengajak pemirsa TV One untuk berbincang sebentar bersama dengan keluarga almarhum, lebih tepatnya adalah paman dari almarhum sebelumnya, bersama dengan Pak Wandi. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya Pak untuk musibah yang melibatkan almarhum maupun Bapak dan keluarga. Pak, kita berbincang sedikit nih Pak, kira-kira Bapak ini bisa menggambarkan bagaimana sih Pak sang almarhum semasa hidupnya yang Bapak kenal? Ya, almarhum semasa hidupnya dia orangnya periang, sama keponakan dan keluarga baik gitu. Jadi makanya kami sangat terkejut tadi pagi dapat berita bahwa ada musibah. Kami sangat nggak percaya gitu sebelum
Sampai kami sempat koreksi apa benar ini, apa cuma hoax gitu kan. Jadi kami betul-betul merasa sangat berduka gitu. Tapi karena itu merupakan sudah takdir kan, kita ikhlas gitu. Apalagi TV One sangat memperhatikan gitu. Mulai dari pagi sampai ini masih berada di sini. Kami atas nama keluarga sangat berterima kasih. Pak, kalau boleh tahu kapan terakhir kali Bapak berkomunikasi dengan almarhum? Dengan almarhum tuh terakhir kami berkomunikasi 3 bulan yang lalu. Ya dia cuma nanya apa kabar ya baik gitu kan. Saya bilang kamu gimana, keluarga baik-baik juga gitu. Dia malah pesan semoga sehat-sehat terus gitu. Berarti antara almarhum dengan Bapak sendiri hubungannya sangat dekat begitu ya? Ya dekat, karena memang ponakan saya, mamanya dia kakak saya, habis mamanya terus saya gitu. Pak, kalau boleh tahu tadi pagi Bapak mendengar kejadian ini pukul berapakah? Karena kan kecelakaan ini kira-kira pukul 6:30 begitu ya Pak ya? Saya dapat berita itu jam 9 ya, jam 9 pagi. Itu juga dari tantenya adik saya yang di Joglo. Dia bilang Alwan ada kecelakaan. Saya mikirnya kecelakaan di sekitar Jakarta kan. Terus saya ikuti perkembangan, saya buka itu, ternyata di Pemalang gitu kan, karena ada ini TV One-nya. Jangan-jangan di ini Alwan gitu kan. Kan kami kontaknya mau kemana kan nggak tahu. Akhirnya saya bilang sama adik saya yang di Joglo, tolong pastikan betul nggak gitu. Itu tadi pagi jam 9. Siap Pak, berarti ini sekarang selanjutnya akan mengadakan ibadah lagi atau tahlilan lagi ya Pak ya. Setelah nanti juga jenazah akan dimakamkan ya Pak ya. Terima kasih Bapak, sekali lagi turut berbelasungkawa. Oke pemirsa, itu dia tadi sedikit perbincangan saya bersama dengan paman dari almarhum. Sementara itu yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya, Yunike Suwandi dan juga Adi Mulya dari Rumah Duka Almarhum Marwan dan juga Alwan. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di sebuah danau di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Terus dia saya situ, terus saya mau ngambil uang makan di Murangke, dia nunggu di situ. Kamu kemana lagi? Habis kamu jemput di hotel Aceh Besar itu, terus kamu kemana? Saya ke pondok. Sama korban? Enggak kemana, ke pondok mana? Pria berinisial FF ini diamankan di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pria yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan memutilasi teman wanitanya berinisial SH yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku memutilasi korban dengan sebilah pisau yang biasa digunakannya untuk bekerja. Pelaku membuang potongan kepala korban sekitar 600 meter dari lokasi pembuangan jasad korban. Saat melakukan pencarian senjata tajam, pelaku sempat melawan dan akhirnya dilumpuhkan petugas dengan tembakan di bagian kaki. Hingga saat ini aparat kepolisian masih memeriksa pelaku untuk mengetahui apa motif dalam kasus ini. Kamu kemana lagi? Habis kamu jemput di hotel Aceh Besar itu, terus kamu kemana? Saya ke pondok. Sama korban? Enggak kemana, ke pondok mana? Pondok anak gapok sih, apa-apa Muara. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di sebuah danau di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara pada hari Senin lalu. Kombes Ade Ari selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan dalam rilisnya mengenai hal tersebut. Kami izin update tentang tindak lanjut atau penanganan temuan mayat atau jenazah yang diduga dimutilasi ya, karena badan dengan kepalanya ini terpisah. Kurang dari 24 jam rekan-rekan tim gabungan Polres
Pelabuhan Tanjung Priuk dan Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan saudara FF. Saat ini sudah ditetapkan tersangka. FF ini merupakan teman dekat korban, ya. Usianya 43 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Yang bersangkutan ditangkap saat sedang berada di rumahnya di daerah Penjaringan di Muara Baru, ya, Jakarta Utara. Kemudian dilakukan pengembangan pencarian barang bukti senjata tajam, ya, senjata tajam. Ini senjata tajamnya besok akan dirilis oleh Pak Direskrim. Kemudian dalam pengembangan proses pencarian ini, tersangka FF melakukan upaya penyerangan terhadap petugas. Akhirnya dengan sangat terpaksa petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap yang bersangkutan. Ya. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik, maka diduga tersangka FF ini membunuh korban dengan memotong kepala korban dengan pisau yang juga sebagai alat, karena tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan, ya, kambing dan sapi atau jagal, ya. Setelah dipotong kemudian dibuang jasadnya ke laut dalam karung, kemudian kepalanya dibuang secara terpisah yang akhirnya ditemukan 600 meter dari penemuan awal badannya jenazah ini. Rekan-rekan, saat ini penyidik Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya sedang terus melakukan pendalaman, ya, untuk mendalami motif atau alasan tersangka ini melakukan perbuatan yang sangat keji ini apa. Ini mohon waktu rekan-rekan, ya. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut kedatangan jenazah anggota DPRD Maluku Tengah yang menjadi korban jembatan roboh pada Rabu kemarin. Usai dimandikan dan disolatkan di masjid dekat kediamannya, jenazah telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Muslim Kota Masohi, Maluku Tengah, Maluku siang tadi. Selain anggota DPRD Maluku Tengah, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Andi Munaswir, yakni Ruslan Hurasan, juga menjadi korban meninggal dunia saat insiden jembatan roboh. Saat ini jumlah korban yang meninggal dunia juga bertambah menjadi 8 orang atas insiden ambruknya jembatan Pulau Hatta, Maluku Tengah. Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta melakukan penahanan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur berinisial RP terkait dugaan tindak pidana korupsi penyitaan uang eksekusi tanah milik PT Pertamina senilai 224 miliar rupiah. Dalam kasus ini, tersangka RP terbukti menerima suap senilai 1 miliar rupiah dari terpidana AS untuk mempercepat proses eksekusi lahan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur berinisial RP langsung digelandang ke mobil tahanan untuk dijebloskan ke penjara oleh sejumlah penyidik Kejati Jakarta. RP terbukti menerima suap senilai 1 miliar rupiah dari terpidana AS untuk mempercepat proses eksekusi lahan milik PT Pertamina di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Pada putusan peninjauan kembali, PT Pertamina diharuskan membayar ganti rugi senilai 224 miliar rupiah kepada ahli waris dari kasus ini.
Kejaksaan Agung mengaku sudah 3 kali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kejaksaan Agung terus mendalami aliran dana dugaan korupsi impor gula yang menyeret nama Thomas Lembong. Kejaksaan Agung mengaku sudah 3 kali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, penyidikan perkara dimulai Oktober 2023. Selama 1 tahun, penyidik kejaksaan telah melakukan pengkajian, pendalaman, dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Ya, sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi, dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos gelar perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung terus mendalami aliran dana dugaan korupsi impor gula yang menyeret nama Thomas Lembong. Izin impor gula yang diteken Thomas Lembong pada tahun 2015 lalu itu disinyalir merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung masih memerlukan keterangan tambahan dari 8 perusahaan yang terlibat dalam impor gula. Negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan, ya, yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Kejaksaan Agung kemudian langsung menahan Thomas Lembong di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Thomas Lembong enggan bicara banyak soal penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Saat digiring ke mobil tahanan pada Selasa malam, Thomas hanya mengatakan akan menyerahkan proses hukum kepada Tuhan. Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Thomas Lembong dan CS ditahan untuk 20 hari pertama. Thomas ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejari, Jakarta Selatan, sementara CS ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Demikianlah kebersamaan kita dalam Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Namun sesaat lagi Breaking News TV One akan hadir untuk Anda. Kami akan ajak Anda untuk mengenang juga bagaimana perjalanan sekaligus juga sebagai bentuk penghormatan terakhir kami atas kepergian 3 rekan kami.
Sunardi, Marwan, dan juga Alwan yang gugur dalam tugas. Akhir kata, saya Ken Ana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.